Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Khusus untuk data data tunggal. Jadi pada kesempatan ini saya ulangi, kita akan coba membahas mencari simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku untuk data tunggal. Nah, saya sudah menuliskan nanti contoh bagaimana cara mencari simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Ya, nah ini datanya saya sudah sajikan, data yang bersifat tunggal. Nah ini data yang bersifat tunggal dia seperti ini, ya. Diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8 dari 10. Nah, ini data yang tersaji adalah data yang bersifat tunggal. Kita akan mencari simpangan rata-rata, kemudian variansi, dan simpangan baku. Ya. Baik, yang pertama kita akan coba mencari simpangan rata-rata. Ya, kita akan coba mencari simpangan rata-ratanya dulu. Ya. Nah, untuk simpangan rata-rata, ya, kita beri simbol SR, ya. Kemudian rumusnya adalah 1/n sigma, ya, jumlah I dari 1 sampai N, kemudian nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Nah, ini simpangan rata-rata untuk rumusnya. Nah, di mana SR-nya simpangan rata-rata, N-nya banyak data, ya. Nah, ini N-nya banyak data. Kemudian XI, ya, datum, ya. Ini datum ke I, ya. Datum ke I. Kemudian X bar itu adalah rata-rata, ya. Rataan hitung atau rata-rata, ya. Nah, ini rumus yang digunakannya. Ini banyak data, datum ke I, rataan hitung. SR-nya adalah simbol dari simpangan rata-rata. Baik, kita coba langsung saja menghitung simpangan rata-rata. Nah, pertama kita harus punya dulu X bar, ya. X bar itu rata-rata atau rataan, ya. Nah, kita tuliskan di sini X barnya. X bar sama dengan, kalau untuk data yang bersifat tunggal, yaitu caranya dengan menjumlahkan data dibagi banyaknya data. Berarti di sini 2 tambah 4 tambah 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10. Nah, ini, ya. Nah, dibagi 7 karena kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini kita jumlahkan, ya. 10 20 30, ya, ini 42. Ini 42 dibagi 7, ya. Jadi 42 dibagi 7 itu dapat 6, ya. Oke, jadi saya punya X barnya atau rata-ratanya adalah 6, ya. Jadi rata-ratanya 6. Nah, tadi bahwa XI itu adalah datum ke I, artinya datum yang posisinya ke I. I-nya kalau saya tuliskan dari 1 sampai ke N, N-nya karena di sini ada 7, jadi N-nya kita ganti dengan 7, ya. Jadi X1 dikurangi X bar, ya. Jadi kita cari sigma XI-nya dari 1 sampai 7. Di sini kita tulis, ya, X1 dikurangi X bar, ya. Kemudian maaf, XI, ya. XI itu artinya, ya, di sini X1 dikurangi X bar, ya. Kemudian ditambah X2 dikurangi X bar, ya, ditambah X3 dikurangi X bar, ya, ditambah dan seterusnya, ya. Terakhir di sini, ya, terakhir kita tuliskan di sini X7 dikurangi X bar. Nah, itu, ya. Nah, jadi ini tulisnya seperti itu. Jadi kita masukkan X1-nya data ke 1, jadi ini datum ke 1, ya. 2 yaitu 2 dikurangi 6, ya. Ditambah 4 dikurangi 6, ya. Nilai mutlak ditambah 5 dikurangi 6, ya. Nilai mutlak dari 6 dikurangi 6, ya.
nilai mutlak dari 7 dikurangi 6, nilai mutlak dari 8 dikurangi 6, ya, tambah nilai mutlak dari 10 dikurangi 6. Nah, ya, kita dapatkan ini karena di sini ada nilai mutlak, ya. Di sini nilai mutlak 4, ya. Ditambah ini nilai mutlak negatif 2, ditambah nilai mutlak negatif 1, ditambah ini nilai mutlak dari 0, ditambah nilai mutlak 1, ditambah nilai mutlak 2, ya, ditambah nilai mutlak 4, ya, 4, ya. Nah, ini karena ada nilai mutlak, maka kita positifkan, ya. Ini jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4, ya. 1, 2, 3, ya. Oke, 7. Sehingga kita jumlahkan ini 8, 10 jadi 14, ya. Ini 14, ya. Jadi kita punya, ya, sigma. Ya, ini sigma, ya. Ini sigma x dikurangi x barnya adalah 14. Sehingga, ya, kita dapatkan SR-nya itu adalah 1/7 dikali 14, sehingga 2. Nah, jadi SR-nya kita sudah punya, yaitu 2, ya. Nah, jadi saya ulangi bahwa sigma x dikurangi x bar, ini cara mencarinya, ya. X1 dikurangi x bar, X2 dikurangi x bar, X3 dikurangi x bar. Tapi di sini dia nilai mutlak. Kalau nilai mutlak, maka dia hasilnya harus selalu positif. Jadi di sini 2 dikurangi 6 itu negatif 4. Nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4, ya. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1, dan seterusnya. Sehingga di sini jumlahnya 14, kemudian 4. Nah, ini yang ini jumlahnya adalah 14. 1/7 karena 7, n-nya banyaknya 7, ya. Berarti 1/7 dikalikan 14 itu adalah 2, ya. Nah, sehingga simpangan rata-ratanya untuk kasus atau data yang ini adalah 2. Baik, kita lanjutkan, ya. Kita coba lanjutkan, ya, dengan mencari variansi, ya. Nah, kita coba, ya. Ini kita variansi, ya. Kita tidak harus ini karena sama, ya. Yang B kita coba variansi, ya. Variansi atau ragam, ya, kita sebut ragam atau variansi, ya. Nah, ini rumusnya adalah S kuadrat, ya, sama dengan 1/n sigma, ya, I dari 1 sampai n. Ini XI dikurangi X bar, ini dikuadratkan, ya. XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi intinya hampir sama sih sebenarnya dengan simpanan rata-rata, ya. X barnya berarti kita harus cari dulu X barnya dari sini. Ini sudah dapatkan X barnya yaitu 6, sehingga kita ingin mencari ini sigma, ya, sigma I dari 1 sampai 7, ya. Sini XI dikurangi X bar, ya, kuadrat. Nah, ya, berarti rumusnya itu adalah X1 dikurangi X bar kuadrat ditambah X2 dikurangi X bar kuadrat ditambah X3 dikurangi X bar kuadrat, dan seterusnya sampai di sini X7 dikurangi X bar kuadrat, ya. Nah, kita lanjutkan X1-nya, data X1, ya. 2 dikurangi 6 kuadrat, sini 4 dikurangi 6 kuadrat tambah 5 dikurangi 6 kuadrat ditambah 6 dikurangi 6 kuadrat ditambah 7 dikurangi 6 kuadrat, ya, ditambah 8 dikurangi 6 kuadrat ditambah 10 dikurangi 6 kuadrat, ya. Ya, kita punya 2, ya, negatif 4 dikuadratkan tambah negatif 2 dikuadratkan ditambah negatif 1 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Hasilnya ini 16, 4, 1, 0, 4,
16 ya. Ini 20, ini 20, jadi 41 ya. 41. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Satu lagi. 2 4 5 6 7 8 10. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 4 2. Oh, ini satu lagi belum ya. Sini harus ada 1 kuadrat. Di sini 2 kuadrat. Sini 4 kuadrat ya. Saya tambahkan di sini 1, sini 4 ditambah 16 ya. Ini 20, ini 20, ini 2. Jadi 22 ya. Jadi saya punya sigma ini ya, sigma ini adalah 22. Kita tinggal masukkan ya, 1/7, sini 22 ya, dikalikan 22, sehingga kita akan memperoleh itu ya, kita bagi ya, kita bagi ya, 22 kita bagi 3, ini bagi 7 ya, ini 3, ini 21, ini 1 ya, koma 10 ya, 1,1 ya, ini 7, 3, nah, 30, 3,15 ya, 5, 35, 4 ya. Sini 3,14 ya, 3,14. Nah, itu untuk maaf ya, ini 42 ya, sorry, ini 42. Saya ulangi ya, ini 20, ini 20 tambah 2, jadi ini 42 ya. Saya ulangi ya, tadi ada kesalahan ya. Nah, kita coba ulangi lagi. Jadi di sini 42. Nah, 42 kita coba bagi 7, itu hasilnya adalah 6 ya. Jadi saya punya ya, S atau variansinya adalah 6 ya. Jadi saya punya variansinya adalah 6. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi untuk variansi ini X kuadrat ya, X1 dikurangi X kuadrat, X2 dikurangi X kuadrat. Ini artinya dari data ini 2 dikurangi 6 dikuadratkan ya, hasilnya di 42. Kemudian kita masukkan yang ini 42 ya. Kemudian 42 dikali 1/7 itu ada 6. Jadi variansinya adalah 6. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk data kelompok, kita akan coba mencari yang C itu adalah simpangan baku. Jadi simpangan baku ya. Jadi simpangan bakunya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat ya. Nah, sehingga di sini akar dari 6. Jadi simpangan bakunya adalah akar dari 6. Kita bisa mencari akar dari 6 dengan menggunakan atau bantuan pakai kalkulator. Jadi ini simpangan baku. Nah, itu untuk data yang bersifat tunggal untuk mencari simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.